Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini Mojo, Triad Mojo dari L1. Di sini saya akan membuat program kedua saya, program pertama saya ya. Di sini ya lumayan pendek ya, ketimbang yang nomor 2 tadi ya. Sebenarnya nomor 2 itu seru, tapi buat flowchartnya tidak seru kak ya. Serius kak, nomor 2 itu flowchartnya kagak seru kak ya. Oke, langsung saja kita uh, saya jelaskan di sini. Ini untuk variabel-variabelnya di sini. Nih, nanti saya jelaskan sampai buat video aja. Dari sini, di sini user akan saya disuruh membuat tugas untuk input dua bilangan. Setelah itu dua bilangan tersebut dicarikan faktorialnya. Setelah jadi cari faktorialnya, baru diubah jadi komposisi dan kombinasi. Setelahnya dikonvert yang mana yang lebih kecil hasilnya. Setelah itu jadikan segitiga Pascal. Nah, di sini menariknya di segitiga. Nanti saja kita akan fokus ke step pertama. Seperti biasa, cout, cin, cout, cin, ini dua variabel. Habis itu di sini saya simpan di variabel x. Saya jelaskan nanti ya untuk variabel x ini. Ya, seperti biasa ini menginisiasikan dan ya di sini karena di sini tugasnya cuman mencari hasil, bukan apa namanya itu, membuat angka layanan tampil, cuma dia disuruh mencari hasil saja. Jadi saya mencari hasil saja ya kak ya. Oke, di sini nomor n-nya ya seperti gitu yang n-nya. Nah, di sini langsung cetak r dan n-nya. Gimana n-nya itu dicetak, r-nya juga dicetak, r1-nya. N itu untuk nilai awal, N1 itu untuk hasil dari faktorialnya. Gitu juga R ya. Oke, di sini barulah kita mencari yang namanya apa? Ya, benar. Faktorial dari penyebut dari permutasi dan kombinasi. Seperti yang kita tahu, permutasi kombinasi itu adalah n kurang r atau n kurang r, gitulah intinya. Nah, terus dijadikan faktorisasi. Gimana caranya? Ya, seperti biasa, di mana contoh nih. M kurang 2. Hasilnya itu akan difaktorisasi, berarti difaktorialkan. Faktorial 2 jadinya kan gitu. Nah, gitu juga dengan ini, hasil kurang dari NR itu akan dijadikan sebuah pengulangan, di mana seperti yang kita tahu, dengan menggunakan pengulangan kita dapat menghasilkan sebuah faktorial. Nah, gitulah ya kak ya. Dan di sini nilainya saya simpan di H. Oke, ini untuk rumus permutasi dan kombinasinya. Nah, tinggal dikalikan saja ini kalikan dengan R1 untuk kombinasi dan ya selesai. Dapat hasilnya. Nah, hasilnya ini kita masukkan ke Z. Z ini buat apa? Z ini untuk segitiga Pascal kita, di mana Z adalah pangkatnya gitu. Oke, ini yang membuat soalnya cukup. Aku yakin nih Kak Jo yang buatnya nih. Oke, kita gaskan lagi ya. Di mana ini gimana nyebutnya? Oke. Maka akan diperlihatkan hasil dari bilangan terkecilnya, yaitu si Z tadi kan, dimasukkan ke Z. Di sini kita sedang mencari nilai terkecil ya. Maka akan tampil Z. Nah, Z ini akan dimasukkan ke rumus ini. Susah ini Kak kalau kagak di tracking Kak, serius jelasinnya. Jadi saya coba jelaskan sebisa mungkin. Seminimal mungkin. Oke, di sini awal-awal kita deklarasikan seperti biasa I sampai Z. Itu. Nah, ini untuk for kedua. Ini for untuk spasi kan, seperti yang kita tahu segitiga Pascal itu kan segitiga siko-siko tuh kan. Siko-siko sama kaki ya.
sama kaki, segitiga sama kaki. Nah, di sini kita membutuhkan yang saya bilang di video kedua saya, itu beberapa for nih. Yang harusnya sih gunakan 4 for nih kan. Ya 4 for plus 2 if. Tetapi karena ini segitiga Pascal jadi lebih ya. Di sini kita membutuhkan segitiga tidak terlihat, segitiga siku-siku terbalik tidak terlihat, saya menyebutnya. Gitu, saya menyebutnya gitu. Jadi ini rumusnya, di mana C sama dengan Z. Kenapa langsung dimulai? Karena ya seperti kita tahu kalau kita membuat segitiga terbalik itu kan mulai dari terbesar dan akan terus mengecil gitu loh. Makanya di sini pengulangannya itu dikurang bukan ditambah ya. Dan di sini juga dibalaskan dengan I gitu. Oke, sip. Saya akhirnya di sini kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua ini sebenarnya adalah saya nyebutnya gimana ya? Kita ini sebenarnya kagak disuruh buat segitiga Pascal kan ini ya, namanya tuh bentuknya kan segitiga sama kaki tuh kan. Nah, sebenarnya kita itu cukup membuat segitiga ini aja, segitiga siku-siku yang rata kanan dan tidak terbalik. Jadi, mengapa saya menggunakan rumus J sama dengan 0, J kurang dari sama dengan I, dan J plus, karena ini adalah rumus yang sama ketika kita membuat segitiga rata kanan tidak terbalik gitu. Setelah kita menggunakan for-nya 2 ya. Kalau kita gunakan if bisa, tapi bukan ribet, bukan ribet lagi, tapi sangat-sangat ribet. Jadi kita lebih enak menggunakan for di sini ya. Oke. Setelah itu pas di sini, nah disinilah baru kita berpikir untuk membuat segitiga siku-sikunya, segitiga sama kakinya. Gini, saya bilang tadi kan kita tuh berpikirnya itu kita membuat segitiga sama kaki. Segitiga siku-siku dulu kan, rata kanan menggunakan rumus ini. Tetapi isi di dalam segitiga siku-siku tersebut adalah segitiga sama kaki. Gimana? Makin pusing kan? Nah, itu yang saya rasakan. Nah, setelah itu kita bisa mengubah segitiga yang tadinya siku-siku menjadi sama kaki dengan kita tambahkan spasi sebanyak 2. Otomatis segitiganya akan melebar. Tapi mohon maaf sebelumnya, kayak ini segitiganya cukup burik karena saya tidak tahu gimana cara ngerapinya. Oke ya. Jadi kita kembali ke topik, di mana kita buat dulu rumus dari segitiga segitiga siku-siku rata kanan tidak terbalik. Yaitu ini ya, rumusnya nih. Nah, setelah kita buat rumusnya, barulah kita berpikir membuat segitiga Pascalnya tuh di dalam segitiga siku-siku tadi. Nah, rumus untuk membuat Pascal itu adalah kombinasi, kombinasi. Ini saya juga baru tahu ternyata ya, kombinasi. Di mana seperti yang kita tahu, untuk membuat kombinasi kita memerlukan 2 bahan, yaitu Q, S, Y. 3 bahan, Q, S, Y. S itu apa bang? S ini adalah hasil kurang I dan J, maka jadilah S, baru dikalikan dengan Y. Y itu apa? Y itu ini, dan Q itu ini. Gitu. Jadi ini nih sebenarnya rumus yang sama untuk membuat kombinasi tadi loh. Mana ya? Nah, ini loh. Kita buat kombinasi dalam segitiga permutasi. Segitiga siku-siku gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Dimana yang kita perlu ingat pertama adalah kita lupakan dulu segitiga siku-sikunya. Kita ingat segitiga sama kaki, dimana variabel atas atau yang pertama itu adalah I,
I. Itulah mengapa saya menggunakan I di sini. I dimana kita buat itu sama dengan 1. Gimana caranya? Kita caranya meninisiasikan key ini dengan 1. Jadi key sama dengan 1, ya 1, dia print 1. Terus untuk yang Y, bagian Y, ini kita samakan dengan J. Dengan begini, kita akan mengcopy nilai I dan juga J di luar ini, kita masukkan ke dalam segitiga siku-siku tadi. Gitu. Setelah itu ada si S. Kita copy lagi nilai ini dan ini, kita masukkan ke sini. Nah, menariknya di sini, Q dan Y ini harus di luar dari pengulangan induknya. Nih, harus di luar pengulangan induknya supaya bisa jalan. Oke, kalau tidak begitu dia tidak akan jalan. Dan untuk si outnya itu ditaruh di luar ya, ditaruh di luar sekali ya, seperti biasa lah, ditaruh di bagian for samangan J ini. Oke, untuk bagian ini, bagian paling luar ya, bagian E. Gitu. Jadi untuk inisiasinya itu harus di luar. Karena kalau di dalam Y ini nilainya akan berubah-ubah kan. Bang, tapi kan kalau dia di di luarnya juga kan ikut berubah. Nah, ini letak bedanya tuh di sini ya. Letak bedanya di sini. Ingat, kita ini sedang mengopi nilai I dan juga J. Di mana seperti yang kita ketahui, J adalah J kurang I, Q kurang I, Y kurang J. Di mana J tadi kopian nilai Y tadi kopian nilai J. Jadi ini sama. Terus untuk yang Q ini dia sama dengan si J. Mengapa sama dengan J? Mengapa sama dengan nilai J? Karena ia mengambil patokan atau pembatasnya itu I. Jadi jika J-nya 4, nih udah pengulangan keempat nih kan, berarti Q-nya 4 otomatis kan. Tapi apakah 4 lebih dari I atau 1? Tidak. Otomatis ini nggak akan berjalan. Gitu. Kecuali I-nya sampai 4. Barulah nilai 4 tadi akan masuk ke Q. Jadi sebenarnya salah. Saya tadi salah. Maksudnya Q ini sama dengan I. Jadi pengulangan dari 4 ini dari J tidak akan mempengaruhi si Q. Untuk masalah inputnya. Untuk masalah untuk masalah ini pembatas ini dia tidak jadi permasalah. Begitu pun dengan Y. Y ini copy paste dengan J, seperti yang saya jelaskan yang pada I tadi ya. Oke, dan ya itu juga berlaku pada S. S ini bukan bilangnya ya. Ya, S ini intinya sama dengan ini. Udah capek kak, aku yang jelasin kak. Panjang banget sih. Udah, intinya gitu kak ya. Gitu intinya kak. Intinya J ini, S ini hasil kurang dari J dan I kurang J gitu loh kak. Terus apakah J-nya akan mempengaruhi? Ya jelas mempengaruhi kak. Tapi balik lagi, karena karena S ini menggunakan nilai J dan I, jadi dia tidak akan terpengaruh oleh nilai J gitu. Dia tidak akan terpengaruh nilai J. Karena apa? Karena dia menggunakan parameter I kurang J gitu. Oke. Kita review ya. Kita review dulu sebelum kita end. Kita review dulu kodenya. Udah azan ini ya. Kita review kodenya dulu. Oke. Kita masuk ke bilangan pertama yaitu 5. Terus ini 4. Nah, ini untuk faktorisasi 5 dan 4-nya
permutasinya tuh 120, kombinasinya ada 5, hasil kecilnya 5, maka inilah segitiga paskalnya. Seperti yang saya bilang tadi, maaf Kak ya kalau segitiganya agak burik, tapi ya benar kan Kak, komposisinya cuman agak burik sedikit. Jadi ya sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ciao.